Selamat malam guys, gua Ahmad Busri kembali hadir di depan Anda pada malam kali ini. Oh iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ada 3 charger, ya, charger HP. Berikut juga sudah kusiapin 4 kabel USB. Dan di antara kesemuanya ini mana yang lebih baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi mari kita bahas. Mumpung ini baru tutup ya guys, jadi gue sempetin sebelum pulang teman-teman. Oke, sebelum pulang, gue mau sedikit jelasin kepada teman-teman karena ini sangat berpengaruh penting kepada kinerja dari ponsel Anda, terlebih baterai ya teman-teman, terlebih baterai karena masing-masing pabrikan, entah itu Oppo, Vivo, iPhone dan sebagainya, itu sudah diproses sedemikian rupa untuk dia disetting membutuhkan tegangan kerja berapa atau ampere berapa untuk ngecas seperti itu. Nah, jadi kita nggak boleh sembarangan ya teman-teman, agar supaya kita bisa memperoleh hasil yang maksimal untuk kinerja baterai dari ponsel kita, seperti itu teman-teman. Dari ketiga kepala atau batok USB ini, kepala charger maksud gua, ini mana yang lebih baik teman-teman. Dan di sini ada Vivo ya, Vivo yang ini original teman-teman. Dan sedikit nanti gua singgung bagaimana cara melihat mana charger yang original dan mana yang KW, seperti itu teman-teman. Dan ini adalah merek Oppo ya. Satunya lagi masih belum dibuka, bentar lagi kita buka. Jadi sebelum dibuka teman-teman, gua mau jelasin ya kepada kalian. Masing-masing vendor, entah itu Vivo, entah Oppo, entah Xiaomi, entah iPhone, Samsung dan yang lainnya, dan masing-masing HP itu sudah disetting kebutuhan listriknya itu berapa untuk supply chargernya teman-teman. Contohnya kalau yang ini outputnya 5 volt DC ya, 2 ampere atau 9 volt 2 ampere. Nah seperti itu, inputnya 100 sampai 240 volt. Jadi barangkali kalian nggak ngerti, walhasil lebih baik kalian pakai charger original bawaan dari HP kalian yang beli itu teman-teman. Itu kalian lebih aman, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pakai charger yang KW ya, charger yang KW itu biasanya sangat tidak efektif teman-teman. Contoh nih, contoh kasus, karena sudah banyak yang menjadi korban pembelian charger di marketplace online ya, karena memang nggak tahu ternyata yang datang KW, seperti itu teman-teman. Dari segi harga aja udah beda. Kalau KW itu lebih cenderung murah, sangat murah, biasanya sekitar 50 ribuan ke bawah teman-teman. Apalagi kalau misalkan 25.000 ke bawah itu sudah pasti KW teman-teman, seperti itu. Dan jadi begini ya, ini charger bawaan dari ponsel Vivo. Jadi ini bawaan dari Vivo ya, punyaku Vivo V15, HP jadul, HP lama. Cuman ini sudah fast charging teman-teman. Dan untuk membuktikan bahwa kepala charger ini original adalah kalian tinggal timbang gini ya, bandingkan dengan charger yang asli dengan yang KW. Pasti jauh lebih berat yang original teman-teman, meski secara dimensi lebih kecil ini daripada ini, tapi lebih berisi ini, lebih mantep, dan kalau dipegang pun sudah kerasa lebih premium ya daripada yang KW, seperti itu teman-teman. Dan kalau digetok nih, ini kopong, banyakan kopong, ini enteng banget, ringan banget teman-teman. Dan kalau yang ini padat banget. Kalau misalkan kalian pegang sendiri kan sudah pasti kerasa. Cobalah kalian bandingkan
misalkan kalian punya charger yang original bawaan HP-nya dengan charger yang aftermarket yang beli kayak gini. Nah, ini KW teman-teman. Jadi apa sih kekurangannya kalau misalkan kita pakai charger KW? Yang nomor satu adalah biasanya pengecasannya sangat lama. Kadang di beberapa HP itu kalau misalkan kalian ngecas bukannya nambah malah berkurang teman-teman. Jadi makan hati, lebih baik menghindari kalian membeli produk-produk KW seperti itu teman-teman. Dan jangan tertipu ya, karena ada banyak sekali sekarang yang bentukannya sama kayak gini teman-teman. Tulisannya pun sama, hampir mirip, tapi dia KW. Ya harus memang jeli memang. Nanti ketika dipakai lama buat ngecas atau cepat rusak. Seperti itu teman-teman. Dan perbedaan paling mencolok ini dari build quality-nya ya, dari bentukannya, dari kerasannya udah beda. Ini produk bagus, maksudnya bawaan dari pabrikannya HP-nya ini. Dibeli pas dapat, kan beli HP, di dalam kardusnya ada chargernya ya ini. Sedangkan ini aftermarket dan ini KW. Ini sangat enteng sekali. Nah, dan ini udah berulang kali gua ngecas, bukannya nambah malah berkurang teman-teman. Mohon maaf saya tidak menjelek-jelekkan produk ya, karena saya juga enggak enggak menyebut merek produknya apa. Ini Oppo karena memang nama HP ya, dan ini juga Vivo. Ini kan sudah umum. Kurasa ini bukan nama perusahaan yang bikin ini, seperti itu. Terus juga dan lagi teman-teman, kalau misalkan kalian pakai kepala charger KW yang seperti ini, meskipun kalian pakai kabel USB yang bagus sekalipun, itu juga hasilnya nggak akan maksimal teman-teman. Sangat bikin gerah hati teman-teman, karena ngecas bukannya nambah malah berkurang seperti itu. Udah ngecas panas lama, kalau panasnya sih enggak kayaknya, cuman sangat lama sekali dan lebih cenderung nggak ngisi, malah ngurangin seperti itu. Kalau charger originalnya ya jangan diragukan lagi ya. Tapi kalau misalkan charger original seperti ini, terus kalian katakanlah pakai kabel USB yang jelek, yang KW itu gimana? Yang dia belum support fast charging. Artinya apa? Tembaganya jelek, bukan murni tembaga teman-teman. Nah, kalau di sini karena ini gua pakai sendiri, jadi gua beli yang terbaik teman-teman. Ini sudah support fast charging semuanya, kecuali yang satu ini. Yang satu belum support fast charging. Nah, jadi misalkan yang merah yang belum support fast charging ini dibuat ngecas sama kepala batok yang sudah fast charging ini, dia nggak tampil nanti logo fast chargingnya teman-teman. Artinya apa? Berarti pengisiannya lambat, seperti itu. Kenapa kok lambat? Ya karena tembaganya ini nggak bagus, seperti itu. Makanya secara arus listrik itu nggak optimal, bisa masuk ke ponsel, seperti itu teman-teman. Dan gua coba ngecas ya. Gua coba bongkar yang satunya ini ya. Bentar, agak repot. Jadi sebenarnya ini titipan teman-teman, ini barang murah. Cuman buat ngecas ini musik box. Nah, untuk musik box sih kalian terserah ya mau pakai yang mana, tapi saranku mending pakai yang bagus sekalian. Kalau misalkan pakai yang kayak gini, yang KW sangat KW ini sangat enteng sekali. Sangat lama sekali ngecasnya. Baru dipakai udah habis baterai, seperti itu. Ini nggak dipakai, ini karena gua juga nyervis teman-teman, yaitu meja servisku yang masih berantakan. Jadi ini cuman buat ngetes apakah HP ini bisa ngecas bisa ngecas apa enggak gitu maksudnya. Jadi ini untuk sebatas
mengecek aja seperti itu, ngecek arus doang, nggak dibuat ngecas. Nah kalau ini titipan memang, jadi ini masih belum dibuka ya, bukan ini gua nggak disponsorin loh ya, tapi ini produk cuman buat ngecas apa namanya, musik box. Nggak tahu dapat yang ori apa enggak. Robot ini setauku sih dia pabriknya ini barang-barangnya bagus, cuman ini sangat enteng sekali teman-teman. Jadi gua nggak bisa, ini harganya 23.500, itu sudah plus ongkirnya. Jadi gua nggak bisa memastikan ini original apa enggak, karena dari brand diri mirip-mirip teman-teman, kayak gitu. Sekarang nggak tahu ya, banyak vendor tuh kayak gimana ya, dia sukanya memalsukan produk orang, merusak produk orang seperti itu dengan membuat produk saingan yang jauh lebih rendah kualitasnya dan bahkan nggak bisa dipakai. Bisa dipakai tapi bikin gerah hati, bukannya ngisi ngecas, memang ngecas tapi nggak ada hasil, malah ngurangin teman-teman. Ya mudah-mudahan ini bagus aja, nanti gue coba sih, tapi enteng banget ini. Banyak produk KW, hati-hati ya. Seperti itu. Mohon maaf pihak dari perusahaan robot ya, bukan gimana. Produk kalian gua pakai beberapa dan itu juga bagus. Aku buat ngecas headphone seperti itu, tapi enggak ku buat ngecas HP sih seperti itu. Dan hasilnya juga bagus, cepet pas ngecas di headphone seperti itu teman-teman. Cuman karena sekarang itu banyak sekali produk tiruan, jadi karena gua nggak tahu ini apa bener produk kalian apa bukan, apa KW, karena rada enteng banget ini seperti itu. Nanti ya ketemunya pas dicas teman-teman. Kalau produk yang bagus nanti ngecasnya bagus, minimal keisi dan rada cepat. Kalau ini produk KW, bukannya ngisi malah ngurangin baterai seperti itu. Kalau ini karena produk bawaan dari HP-nya sudah jelas fast charging, dan ini sudah support fast charging teman-teman, cepat nih ngisinya seperti itu. Lalu dengan USB ini ya yang sudah gua siapin tadi, ada yang kayak gini, ini sudah nggak ada merek ya teman-teman, jadi nggak aku tampilin merek. Kalau misalkan kalian butuh ya kalian searching saja di Google, di marketplace atau yang lain terserah. Jadi ini sudah dilapisi kayak semacam besi aluminium ya, yang sudah dibentuk spiral kayak gini, dan ini bagus untuk melindungi dari tikus seperti itu. Yang misalkan rumah kalian ada tikusnya, bagus nih produk ini. Cuman kukira produk ini kuat, ternyata ini sudah nggak bisa ngisi, nggak sampai setahun teman-teman. Kayaknya yang ini nih, daerah pangkal sini nih ada yang apa nggak beres, entah ada yang putus atau gimana kayak gini. Nggak bisa ngisi sekarang. Jadi nggak aku pakai sekarang teman-teman. Ini sudah support fast charging teman-teman. Ini sudah support fast charging. Cuman kendalanya karena kayak ada yang putus, jadi gua nggak pakai lagi. Bisa gua servis tapi males gua, mending beli. Terus ada lagi produk yang ini, yang apa, charger yang kayak gini ya, yang tebel. Yang ini matanya sudah 3, jadi support micro USB, ini Type C, dan ini buat iPhone ini ya. Nah, buat iPhone ini
fast charging apa belum ya, karena ada yang model kayak ginian gua pakai beberapa yang isi satu itu sudah fast charging. Kalau yang ini belum aku coba sih, tapi produk yang kayak gini rata-rata bagus. Cuman hati-hati juga, sekarang banyak produk tiruan teman-teman. Kalau misalkan kalian mau beli online, pastikan kalian tanya dulu sama sellernya itu produk original apa enggak, kayak gitu ya, untuk jaga-jaga aja. Harganya ini murah nggak sampai 50 ribuan kalau nggak salah teman-teman, kayak gitu. Yang di rumah gua pakai fast charging semua. Kalau yang ini belum tahu, soalnya di sini buat ngecek HP aja sih. Kalau yang ini masih belum support fast charging teman-teman. Ini Type C ya, masih belum support fast charging. Jadi meskipun gua pakai charger original yang sudah support fast charging kayak gini, ketika gua pakai kabel yang ini, double mesinnya nggak jalan, fast chargingnya nggak jalan, seperti itu. Jadi ya ngecas cuman lambat sekali, gak baik, kurang bagus menurutku. Dan yang ini gua nggak sepil merek ya, kalian cari aja sendiri nanti. Kalau yang ini ada lampunya di sini teman-teman, ada lampunya, jadi ngecas enggaknya, maksudnya ada arus listrik atau enggaknya kan nanti kelihatan di sini ada. Dan ini sudah support fast charging teman-teman. Dan ini kayak anyaman kain ya, kayak gitu. Nah ini juga murah, nggak sampai 50 ribuan, kalau nggak salah cuman 20 ribu sekian kayak gitu, lupa gua. Nah kayak gitu. Jadi sudah gua spill semua ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian tinggal dipikir sendiri mana yang sekiranya bagus dan cocok buat kalian. Yang jelas secara teknik sudah gue jelasin mana produk yang lebih bagus dan mana yang sekiranya bikin awet ke HP, ke elektronik dan yang lain. Saranku lebih baik jangan pakai produk aftermarket kecuali kalau darurat, seperti itu teman-teman. Dan pakailah selalu produk original bawaan HP-nya teman-teman, dengan kabel yang original juga. Maksudnya meskipun nggak original, meskipun produk aftermarket, tapi dia cari yang sudah mensupport fast charging, seperti itu. Jadi biar satu jalur, ininya fast charging, kabelnya fast charging. Kalau ininya sudah support fast charging, kabelnya belum support fast charging, ya fast chargingnya nanti nggak akan jalan, percuma, eman-eman. Nah seperti itu. Jadi ininya pakai yang fast charging, ininya juga fast charging. Kalau misalkan HP kalian masih belum support fast charging, ya nggak apa-apa, beli yang fast charging. Karena yang fast charging itu tembaganya bagus teman-teman. Meskipun HP kalian nggak support fast charging, tapi kalau ininya tembaganya bagus, itu hasilnya ya bagus, seperti itu. Kalau misalkan kalian pakai yang KW, kabelnya bagus, nggak ada untungnya buat kalian, malah makin ngenes. Iya, lebih baik ganti batoknya, ganti yang original. Kalau misalkan kalian nggak nemu yang original, bisa tuh kalian main ke Lowaan atau kemana cari, biasanya ada produk orang yang jual ini yang original itu di Lowaan. Tapi hati-hati, khawatir barang rusak ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ketemu juga, maka carilah produk yang berani menaruh logonya sendiri kayak gini misalkan. Tapi hati-hati ya, karena banyak produk tiruan juga, seperti itu. Cari yang benar-benar original dari ofisialnya teman-teman, biar terjamin, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena ini sudah malam, Ahmad Busri mau pamit, ini mau pulang juga karena percetakan ini belum aku tempati buat tidur. Ya gua tempatin juga sih kadang-kadang, tapi males soalnya di sini sendirian teman-teman. Sekian, minta doanya juga yang belum support
Maksud gua yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Ahmad Busri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat.